Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang zakat. Dan marilah kita awali dengan membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak, pada kesempatan ini kita sudah pada pertemuan yang ke-8 ya. Ada 6 tujuan yang harus kalian capai. Di antaranya satu, kalian harus bisa menjelaskan pengertian zakat, bisa menjelaskan pengertian zakat fitrah dan dalilnya, bisa menjelaskan syarat wajib zakat fitrah, bisa menjelaskan waktu pengeluaran zakat fitrah, kemudian bisa menjelaskan ukuran takaran zakat fitrah, dan bisa menjelaskan akibat bagi orang yang tidak mau membayar zakat fitrah. Sebelum Ibu jelaskan tentang zakat itu sendiri, anak-anak perlu kalian tahu bahwa zakat ini termasuk rukun Islam yang keempat, di mana kalau rukun Islam itu wajib dipenuhi. Jika tidak, maka bukan orang Muslim. Nah, pada zaman Abu Bakar, orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini diperangi, dianggap sebagai orang yang murtad. Ya, jadi kalau orang yang tidak mau membayar zakat, maka hukumnya adalah kafir atau orang yang sudah keluar dari agama murtad. Maka hukumnya zakat ini adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat adalah menurut bahasanya itu tumbuh atau bersih, suci atau membersihkan. Nah, yang dimaksud dengan zakat sendiri apa menurut istilahnya adalah ibadah yang dilaksanakan dengan cara mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik zakat bahasanya. Orang yang berhak menerima itu namanya mustahik zakat dengan beberapa syarat dan ketentuan lainnya. Sekali lagi, zakat adalah ibadah yang dilaksanakan dengan cara mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya atau mustahik zakat dengan beberapa syarat dan ketentuan lainnya. Selanjutnya, di sini ada dua ya, zakat itu ada dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Baik zakat fitrah atau zakat mal ini wajib dikerjakan oleh orang muslim kalau sudah memenuhi syarat. Baik, pada kesempatan ini kita akan pelajari zakat fitrah terlebih dahulu. Adapun nanti zakat fitrahnya akan kita pelajari minggu yang akan datang ya. Jadi ini zakat fitrah. Apa sih zakat fitrah ini? Zakat fitrah menurut bahasanya fitrah itu suci atau bersih, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan pada hari raya Idul Fitri. Maksudnya zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim, baik laki-laki atau perempuan, besar atau kecil, orang merdeka atau budak, yang memiliki kelebihan makanan bagi dirinya dan keluarganya pada hari raya Idul Fitri. Hukumnya fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi setiap individu tadi ya, baik laki-laki perempuan, baik merdeka atau hamba sahaya, besar ataupun yang masih kecil. Semuanya wajib zakat fitrah. Bagaimana kalau yang kecil? Maka orang tuanya lah yang harus membayarkan. Sebagaimana yang ada di surat An-Nisa ayat 77, wa aqimus shalah wa atuz zakah, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Atau di surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah zakat dari harta mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Nah, sekarang syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah itu ada dua. Yang pertama, orang Islam, baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, hamba saya atau merdeka.
Orang Islam satu, yang kedua orangnya masih hidup atau ada nyawa di malam Lebaran, malam Idul Fitri. Jadi ada dua syarat wajib zakat fitrah, satu orang Islam, dua orangnya dan dia masih hidup di malam Lebaran. Adapun rukun-rukun zakat fitrah ada 4. Satu, niat. Dua, ada orang yang membayar zakat atau muzaki. Dua, ada orang yang menerima zakat atau mustahik. Yang keempat adalah ada barang pokok atau makanan yang dizakatkan. Nah, kapan waktu membayar zakat fitrah? Ada 4 waktu ya. Ada 4 waktu di mana kalian bisa memahami 4 waktu ini. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan. Kapan kita boleh membayar zakat fitrah? Itu sejak awal Ramadan. Awal Ramadan itu boleh sampai sebelum kita sholat Id. Itu boleh-boleh saja. Kemudian ada waktu wajib, di mana waktu wajib itu kalau kita berikan maka di situ berpahala. Jika tidak maka dosa. Nah, kapan dianggap sebagai waktu wajib ini? Yaitu bukan di awal ya, di malam Ramadan, malam Idul Fitri, yaitu semenjak terbenam matahari malam Idul Fitri sampai sebelum sholat Id. Itu dianggap waktu wajib. Kemudian waktu sunnah atau afdol. Kapan waktu sunnah ini? Kalau kita berikan zakat fitrah itu setelah sholat Id sampai sebelum waktu afdol ini atau waktu sunnah ini setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Id. Ya, sekali lagi waktu sunnah atau waktu afdol adalah apabila memberikan zakat fitrah itu setelah sholat subuh ya pada 1 Syawal sampai sebelum sholat Id. Nah, kemudian yang keempat adalah waktu makruh. Waktu makruh itu waktu yang lebih baik jangan dilaksanakan. Kapan? Yaitu memberikan zakat fitrah ini setelah sholat Id. Maka siapa yang memberikan zakatnya setelah sholat Id dianggap sedekah biasa, tidak diterima Allah sebagai zakat fitrahnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dan untuk memberikan makan orang miskin. Siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id, maka zakatnya itu diterima. Dan siapa yang menunaikan zakat fitrahnya setelah sholat Id, maka itu termasuk sedekah biasa, yaitu waktu makruh tadi. Kemudian sebesar apa zakat fitrah itu kita keluarkan? Dari Ibnu Umar, ia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. 1 sok atau 1 gantang kurma atau 1 gantang gandum bagi setiap orang yang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil besar dari orang Islam. Beliau melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat. Nah, 1 sok itu sama dengan ukuran kita itu 2,5 kilo atau liter 3,5 liter. Ya, kalau diukur dengan kilo maka sebesar 2,5 kilo, kalau dengan liter 3,5 liter beras atau makanan pokok yang lain. Baik, hukum mengingkari dan menolak zakat. Seorang muslim yang tahu akan kewajiban zakat kemudian mengingkarinya, maka ia telah jatuh pada kekafiran dan hukumnya sebagai orang yang murtad. Adapun muslim yang menolak tidak mau membayar zakat, di akhirat ia mendapat balasan. Di dunia imam berhak untuk memeranginya sehingga ia mau membayar zakat, atau imam berwenang untuk menyita sebagian hartanya sebagai hukumannya. Nah, siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Ulama sepakat ada 2 golongan. Yang pertama adalah golongan fakir dan kedua adalah miskin. Siapa orang fakir? Yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia tergantung dengan orang lain. Sementara orang miskin yaitu orang yang mempunyai pekerjaan tapi hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila kalian belum paham maka bisa ditanyakan melalui diskusi di Moodle. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.